Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita membahas tentang adabin. Faslun fi adabin tata'alluqu bi salatil jum'ati wa yaumal jum'ah. Berbicara tentang adab. Adab yang berhubungan dengan hari Jumat dan dengan sholat Jumat. Kita mengambil referensinya ini dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Tentu berkaitan dengan sholat, ikhwan dan akhwat. Di mana sebelum memulai tentang adab-adab ini dijelaskan oleh Ibnu Qudamah, beliau menyebutkan adapun sholat. Sungguh kata beliau, solat itu benar-benar imaduddin, adalah tiangnya agama. Dan solat itu adalah puncak daripada ketaatan seorang hamba. Bahkan di dalam satu riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada, artinya siapapun orang Muslim yang menghadiri atau yang hadir melaksanakan sholatun maktubah, ya, artinya sholat yang fardu. Siapa saja muslim ataupun muslimah hadir untuk menunaikan sholat fardu, fayuhsinu wudu'aha, namun sebelumnya dia selalu memperbaiki wudunya. Artinya dia wudu dengan maksimal, wudu dengan sungguh-sungguh, ya, dengan segala rukun dan syaratnya dipenuhi. Wa khusyu'aha, demikian juga ketika dia berusaha untuk khusyuk dan dalam ruku-rukunya juga, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu ganjaran itu yang dia lakukan hadir dalam melaksanakan salat berjamaah, diperbaiki wudunya, kekhusyuan dan rukunya, maka itu menjadi kafarah, kiparat, pelebur, ya, lima qablaha minaz zunubi, terhadap dosa-dosa sebelumnya, malam ya'ti kabirah, selama tidak melaksanakan dosa-dosa besar. Dan ini berlaku, kata beliau, kata Rasulullah SAW, sepanjang zaman. Artinya enggak di zaman kita sekarang juga. Nanti di masa yang akan datang, misalnya, ya, anak cucu kita menunaikan sholat, menghadiri suatu sholat, ya, tapi dia perbaiki wudunya, khusyuk rukuna dan lain sebagainya, itu menjadi kifarah. Demikian juga dalam menghadiri yang namanya sholat al-jumu'ah, ya. Salah satu sholat Jumat ini hari Jumat para jamaah, yang disebut merupakan hari raya idnya seorang muslim. Kalau kita mengenal ada Idul Fitri, Idul Adha, maka hari Jumat juga disebut hari raya idnya seorang muslim ataupun muslimah. Karena itu Rasulullah SAW memakruhkan, bukan haram para jamaah, makruh. Tidak boleh kita puasa khusus hanya pada hari Jumat itu. Kecuali, kata Rasulullah, harus digandeng hari Jumat itu dengan hari sebelumnya atau hari setelahnya. Misalnya dari hari Kamis terus Jumat kita puasa, atau Jumat dan Sabtu. Yang khusus hanya satu hari saja, ya, itu dimakruhkan. Makruh bukan berarti dilarang para jamaah, ya. Atau kecuali bagi mereka yang rutin, misalnya melaksanakan puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari berbuka. Atau ada faktor-faktor puasa yang lain yang dia lakukan, ya. Atau misalnya suatu saat, ya, jatuh hari Jumat itu, misalnya suatu keistimewaan 10 Muharram atau hari-hari yang kita dikhususkan untuk puasa misalnya, itu masih ada sebab-sebab sehingga diperbolehkan khusus boleh puasa satu hari pada hari Jumat itu. Nah, di sini disebutkan fi adabin, ada ternyata adab-adab kita, ya. Yang ini khususnya kita kepada para ikhwan, ya, yang perlu mengingatkan kita
Beliau menyebutkan ada 15 adab-adab yang perlu kita perhatikan, yang berkaitan dengan sholat Jumat dan juga berkaitan dengan hari Jumat itu. Menyongsong tibanya hari Jumat itu, maka kita dianjurkan ayyasta'adda, mempersiapkan diri dari hari Kamis. Kalau memang belum bisa hari Kamis itu, minimal dari malam Jumatnya. Dan teringat para jamaah ya, kami di kampung halaman gitu waktu masih kecil, orang tua itu ya, hari Kamis dia cuci bajunya. Ya. Pakai peci yang hitam itu dibersihkan, dijemur. Kita tanya untuk apa dicuci baju hari Kamis itu? Ini persiapan besok untuk menunaikan sholat Jumat. Ini jarang kita lakukan para jamaah. Jadi mereka itu gembira, bahagia dengan tibanya hari Jumat itu. Disambut dari hari Kamis persiapannya. Segala macam hal yang berkaitan dengan hari Jumat itu ya, untuk menunaikan sholat Jumat disambut mulai dari hari Kamis. Minimal fi lailatul Jumat, dari malam Jumatnya kalau memang belum bisa hari Kamis itu. Cuci baju, pakaian yang mau dipakai, misalnya yang mau digunakan tuh ya dicuci ya. Dan semua yang berkaitan dengan hari Jumat itu dan juga melaksanakan sholat Jumat itu dilaksanakan persiapannya mulai dari hari Kamis dan malam Jumatnya. Berarti kalau sunnah kita misalnya nanti potong kuku itu ya mulai dari hari Kamis sudah mulai ya. Bahkan nanti ada dalam kaedah-kaedah fadilah ya, keutamaan kapan kita potong kuku kita, ada keistimewaannya yang untuk hari Kamis itu ya. As-sani, lalu yang kedua ya, adab kita ini berkenaan dengan adab pada adab yang berhubungan dengan sholat Jumat dan hari Jumat. Yang kedua, mandi pada hari Jumat. Yang mandi seperti ada menghilangkan hadas besar para jamaah ya. Bukan hanya mandi separuh misalnya kepalanya enggak dibasuh, mandi seakan menghilangkan seluruh ada hadas besar. Sunnah kita mandi pada hari Jumat itu ya. Dan waktu yang paling afdol, paling mulia kita mandi saat hendak mau berangkat ke masjid menunaikan salat Jumat. Lalu yang ketiga adalah waqassul azafir. Jadi kita pada hari Jumat itu disunahkan potong kuku kita. Lalu kita juga bersiwak. Kalau di zaman sekarang ini para jamaah nggak terlalu sulit kita mendapatkan siwak itu. Nggak seperti zaman dulu gitu ya. Kita menunggu dulu saudara keluarga kita yang pulang dari tanah suci Mekah menunaikan ibadah haji ya, umroh baru mendapatkan mendapatkan siwak. Kalau sekarang ya di toko busana muslim, muslimah itu selalu ada dijual siwak. Jadi sunnah ya. Makanya Rasulullah menyebutkan, seandainya sabda Rasulullah tidak membebani kalian, tidak memberatkan kalian wahai umatku, pasti akan saya wajibkan kalian bersiwak setiap kalian mau menunaikan sholat. Itu ya. Tapi Rasulullah ya nggak mau membebani umatnya, maka dihukum sunnah. Andai tidak membebankan kalian, saya wajibkan engkau siwak. Dan diantara penyebab ini para tulab, para penuntut ilmu itu ya, para orang-orang yang menuntut ilmu itu diantara penyebab kuat ingatan orang itu, dia selalu menjaga kebersihan atau bersiwak. Potong kuku, bersiwak, dan menggunakan atau memakai pakaian yang ahsan, yang terbaik. Misalnya para jamaah, kita punya baju 10 atau punya baju 5, buka lemari. Mana yang ahsan, mana yang paling bagus dari 5 atau 10 baju kita, itu yang kita pakai pada hari Jumat. Ini adab memuliakan ulama-ulama, seperti itu dia memuliakan hari Jumat. Yang keempat, persiapan atau adab kita ya adalah datang lebih cepat, masyian, disunahkan jalan kaki. Boleh nggak naik motor, naik mobil, silakan boleh. Tapi disunahkan ini. Ya.
Nggak apalah para jamaah ya, kita Masjid Baitur Rahim yang biasanya mungkin kita setiap saat datang ke Masjid Baitur Rahim minimal sekali sepekan. Hari Jumat itu jalan kaki ke Masjid Baitur Rahim gitu kan. Ya. Kalau hari subuh, sholat subuh berjamaah ya, terus maghrib, isanya berjamaah, biasa pakai kendaraan, cobalah sekali sepekan programkan gitu ya. Sebaiknya gitu ya, sepantas layaknya ya, sebagusnya, seeloknya gitu ya. Bagi yang pergi ke masjid jalan kaki itu untuk menunaikan sholat Jumat itu lijami'in, sebaiknya berjamaah bareng-bareng. Kayak kita sendiri dari rumah, nah kita bahasanya apa? Kita samperin teman kita, ya tetangga kita, sehingga kita berdua, bertiga atau berempat. Akan tapi kalau dengan sebab kita, ya menunggu teman tetangga kita menyebabkan kita terlambat juga datang, sayang kan kalau nggak dapat korban unta atau sapi itu ya tinggal aja kalau lambat gitu. Dan jalan itu harus dengan bisukunin, sukun itu tenang, wa khusyu'in dan khusyuk. Jadi mulai dari rumah jalan ke masjid, misalnya menunaikan sholat Jumat, Bismillah tawakkaltu ala Allah, atau datang kita ke Masjid Baitur Rahim menunaikan untuk sholat maghrib berjamaah, isya subuh berjamaah, harus jalan menuju ke masjid itu dua syaratnya, bisukunin wa khusyu'in, dengan jalan yang tenang dan khusyuk. Enggak terkesan tergesa-gesa, enggak terlalu enggak terlalu santai juga. Kalau pengertiannya khusyuk itu kan seperti orang yang sholat melihat tempat sujud. Berarti kalau orang yang jalan itu khusyuk, melihat jalan dia. Matanya enggak ngelihat ke kiri, enggak ngelihat ke kanan. Dan niat i'tikaf. Nah ini, para jamaah begitu misalnya datang sholat Jumat ke Masjid Baitur Rahim, nyampe di depan niat i'tikaf. Dalam hati qalbun, ya. Nawaitu an-i'tikaf fi hadzal masjid, misalnya. Saya niat i'tikaf di masjid ini, selesai. Sampai waktu selesai. Soalnya selesainya jam 1, ya. Kita hadir di masjid dari jam 10 misalnya atau jam 11, ya. Keluarnya kita jam 1 atau setengah 1 atau setengah 2. Niat saya i'tikaf di masjid ini. Supaya harus ada ya, supaya kita dapat pahala ini, pahala itu kan, dapat kita pahala i'tikafnya. Lalu adabnya yang khamis, yang kelima, jangan melangkahi pundak annas, ya jamaah gitu maksudnya, nas manusia kan artinya. Kita tahu kan saf yang paling afdol dalam sholat itu kan saf yang pertama. Betapa kemuliaannya. Andai disebutkan Rasulullah, andai umatku tahu keutamaan saf pertama, pasti dia akan datang dari rumahnya, ya meskipun kan dengan merangkak. Keutamaan begitu utamanya saf yang pertama ini. Nah, akan tapi ketika kita terlambat, misalnya saf pertama sudah ada, kedua, ketiga, keempat, taruhlah sampai saf kelima. Nah, terus kita datang terlambat, tidak boleh Anda melangkahi pundak teman atau jamaah demi mengejar saf yang pertama. Kenapa? Inilah Islam sebenarnya. Menyakiti orang itu sesama muslim kan haram hukumnya. Mengejar saf pertama kemuliaannya sunnah. Ya, enggak ada artinya Anda melaksanakan yang sunnah tapi melakukan dengan cara yang haram maksudnya. Dan jangan dipisahkan dua orang. Artinya apa? Misalnya ada satu duduk sudah, tiba-tiba kita datang, geser. Wah, mentang-mentang begitu kan kita terlambat geser. Kita seakan memisahkan dia kan? Nggak boleh memisahkan. Kecuali di sini illa ayyara furjatan fayatakhatta ilaiha. Kecuali kalau ada isyarat. Kalau dia ngasih jalan. Atau kita datang terlambat tapi dikasih jalan, duduk di sini aja di samping. Kalau dia yang ngasih jalan nggak masalah. Tapi ketika kita yang meminta, dalam arti kita langkahi pundaknya, kita duduk di sampingnya, seakan kita memisahkan dia dengan yang lain, ini yang nggak boleh. Lalu yang keenam itu tidak boleh ya berjalan ya di antara di tangan orang yang musalli sholat. Apa maknanya para jamaah? Jangan sampai berjalan di depan orang yang sedang sholat. Makanya perlu adanya sutrah itu kan. Orang sholat itu kan perlu ada sutrah.
Sutra itu sebenarnya maknanya Pak, alamat tanda. Sebagai tanda kita sedang sholat. Yang ketujuh, hendaknya Anda berusaha supaya mendapatkan saf yang pertama. Ada yang kedelapan, ayyaqta'a, putuskan. Apa makna putuskan ini? Berhenti melakukan amalan-amalan yang sunnah. Seperti sholat misalnya ya, zikir indah khurujil imam, ketika imam sudah naik ke mimbar. Kalau khutbah Jumat begitu. Lalu yang ke-9 ya, sunnah melaksanakan sholat ba'dal Jum'ah, setelah sholat Jumat. Yang ke-10 hendaknya mukim, netap, tinggal di masjid sampai datang waktu asar. Mulai dari jam 10 misalnya para jamaah hadir untuk sholat Jumat, jangan pula sampai asar. Jam i'tikaf udah di situ. Seakan apa kalau kita membaca adab tentang hari Jumat dan memuliakan aktivitas hari Jumat ini, seakan urusan dunia stop total udah hari Jumat itu. Ini jadi urusan dunia nggak ada dia ini hari Jumat itu. Sampai disebut kalau ayyukima, ya, hendaknya Anda diam di masjid, sebaiknya diamlah katanya sampai waktu asar. Kalau ya Anda bisa diam di masjid sampai ilal maghrib, sampai datang waktu maghrib, itu afdol, itu lebih utama. Lalu poin yang ke-11 ini, hendaknya Anda selalu apa bahasa kita ya, mengintip, mencari gitu, mencari waktu-waktu yang mustajab. Ada waktu yang mustajab kalau kita waktu itu berdoa langsung ya naik doa kita dikabul oleh Allah. Nah ini maksudnya yang 11, Anda harus cekatan dalam mencari waktu-waktu yang mustajab pada hari Jumat itu. Mulai dari khatib naik ke mimbar tadi kan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai nanti selesai sholat, itu waktu-waktu yang mustajab disebutkan. Di antara khutbah pertama kedua ada jeda waktu, jangan ditinggal dengan doa di situ. Itu waktu yang mustajab. Lalu yang ke-12, perbanyak. Makanya kita perbanyak membaca sholawat ya pada hari ataupun pada malam Jumat itu. 12 yang ke-13 ayyaqra surat al-kahfi, membaca surah al-kahfi tentunya ya. Jadi ada suatu amalan menyebutkan kalau kita membaca surah al-kahfi, berarti kan hari Jumat menuju Jumat kan 7 hari. Kita baca surah Kahfi malam Jumat misalnya, sampai datangnya hari Jumat berikutnya, dosa kita diampuni, wa ziyadatu salasati ayyam. Kalau sepekan itu 7 hari. Ditambah 3 hari, berarti 10 hari. Lalu yang ke-14, ayatasaddaqa fi yaumil jum'ati bima amkana. Ya, hendaknya diusahakan kalau bisa bersedekah pada hari Jumat bima amkana, kalau memungkinkan. Hendaknya kalian kalau bisa bersedekah itu saat keluar dari masjid. Lalu yang ke-15 yang terakhir, jadikan hari Jumat itu adalah amalan-amalan akhirat saja. Hanya untuk keperluan akhirat, tidak ada urusan dunia kalau hari Jumat. Coba kita programkan para jamaah, kalau sudah masuk malam Jumat, kita mengadakan persiapan dari hari Kamis, malam Jumat sampai maghribnya hari Jumat itu stop, tidak ada urusan dunia. Jadikan itu urusan akhirat ya. Wa yaqaffu an jami' ashghali dunya, dan tutup, stop kesibukan-kesibukan dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.